Nah, ini kan udah meyakinkan bahwa saya yakin Novi penjara loh. Pasal Adi udah kacau, bagaimana mau yakin? Itu aja. Oke, kita kembali ke Fatona. Apa mau berbagi Fatona? Iya nih Pak, untuk yang kubu sebelah ini yang baru masuk ini, saya mau bilang sudah minum obat kah Pak? Kalau belum minum dulu Betul. obatnya. Ya. Ya. Nah, ini juga ini yang baru ini, aduh, kalau sudah menjadi masyarakat sampah masyarakat, janganlah jadi buntang masyarakat yang tidak berguna. Jangan terlihat Anda itu tolol. Itu sangat, Betul. coba dipelajarin dulu kasusnya. Baik-baik, mana yang salah, mana ini. Betul. Setidaknya kalau menurut klien Anda yang salah, setidaknya Anda tuh jangan menyerang yang benar. Maksudnya tuh dicari dulu ininya, apa permasalahannya. Jangan sampai Anda seolah-olah udah apa namanya? Anda yang punya hukum, Anda yang menegakkan hukum ini, Anda yang ini pasti ini di penjara. Minum dulu obat Pak, udah itu aja. Terima kasih. Jadi Bang Alfian Lim juga harus minum obat Bang. Ini saran benar. Kalau saya rasa seperti itu. Karena gini, masuk ke kamar orang, pegang perkara lawan, jangan langsung teriak tanpa mempelajari dasar-dasar hukum. Jadi perlu minum obat juga di atasnya. Oke, kita kembali ke Nanovi. Manovi, Dokter Nyoman, Bang Nyoman, izin kalau ada waktu naik lah Bang. Oke, Mak Novi, apa mau berbagi nih? Enggak berbagi sih Pak. Tolong itu Pak, background di belakang itu diganti aja. Kayaknya bosen nengok muka itu. Background Bapak di belakang. Enggak ada apa-apa. Saya tutup aja wajahnya nanti gitu ya, gini ya. Iya. Siap. Bener. Aduh, mau dibilang nek kali, mau dibilang kasihan ya kasihan kali. Aduh, bener backgroundnya diganti. Iya, saya undang ibu-ibu lah, Miss Feni. Ya, ibu-ibu naik, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang lagi mau naik ini, welcome. Jadi gini teman-teman, khusus buat Bang Alfian Lim, langsung mau ya Ibu Feni, nanti baru saya serahkan ini. Jadi buat Bang Alfian Lim gini, kalau memang teriak di live jumpa pers, tolong jangan langsung bahasa gini. Saya yakin Novi penjara. Anda tahu pasal 3 dan sini laporkan itu sudah sebenarnya gugur dari Agafin. Tanpa gelar pun gugur. Ya, gitu Bang. Jadi jangan usah. Pertama, ya mereka lapor pasal 1 lupa ayat 2. Yang kedua, ya instrumen, ya alat udah pasti, objek udah pasti, ya. Belum lagi unsur tidak terpenuhi, uangnya masih utuh. Tidak pernah mengelapan. Itu bagian daripada Undang Yayasan menjamin itu untuk bagaimana mengamankan. Makanya kalau Bang masuk, baca dengan baik, ya siapa penyelenggara kasus ini. Jangan meyakinkan bahwa itu uang milik Agus di media, itu kacau namanya. Kalau orang-orang yang suka berteriak bahwa itu uang milik Agus, itu orang otaknya lagi kacau. Ya, karena ini kegiatan amal, kegiatan siapa penyelenggaranya? Apakah undang-undang mengiyakan? Itu baru top gitu ya. Jadi kalau pakai alibi-alibi dan apa analogi, ingat kita belajar tentang hukum. Jadi tidak usah pakai analogi penafsiran hukum, tidak boleh, itu kacau. Jadi gitu ya Bang Alfianim, itu ada saran daripada Ibu tadi, tolong minum obat penenang dulu, gitu aja. Oke Miss apa mau berbagi Miss? Iya, selamat malam Bang George. Terima kasih atas Malam, kesempatannya. siap. Yang kedua, FA ini kok dengan seenak jidat ya mengatakan seseorang itu provokator dan segala macam lah kata-kata yang tidak etis gitu ya kan. Yang naik langsung mute ya. Dulu, Lanjut. dulu saya pernah berpikir ya greget banget gitu sama Agus. Memang Agus itu kan pihak yang dirangkul oleh Mbak Novi ya, Bang George ya, yang dibantu gitu kan. Agus itu bagaimanapun adalah korban. Tapi dengan tingkah laku dia gitu yang semakin kesini semakin nggak tahulah speechless gitu ya Bang George. Itu kan kadang saya berpikir kadang-kadang memang dia harus diberi pelajaran ya kasarnya Bang George ya. Supaya Agus ini bisa berpikir jernih itu. Bisa menggunakan akal sehat gitu. Tapi memang secara etis kan tidak etis ya Bang George.
sesudah dirangkul terus dilaporkan. Tapi saya mau bertanya nih Bang George, Agus bisa nggak tuh dilaporkan gitu Bang George? Mohon jawabannya. Bisa, hukum kan berlaku sama kepada setiap orang. Satu, yang kedua, dia sudah menggunakan uang yang salah. Makanya saya bilang, tapi syaratnya ada. Meminta auditor akuntan publik untuk melakukan audit penggunaan tadi dana yang dikumpulkan oleh para donatur itu. Contoh 1 miliar. Lalu dari 1 miliar itu hasil daripada itu dikeluarkan bahwa ternyata ada penggunaan salah 200 juta. Nah itu salahnya di situ. Sebenarnya kemarin, perjalanan yang kemarin itu melepaskan Agus dari pidana. Jujur aja, kalau saya lihat dari sisi hukumnya, Agus akan terlepas dari pidana. Karena itulah poin-poinnya di situ. Tetapi kalau umpamanya Tenovi yang keras, mendengar suara para rakyat, ya, karena rakyat kan bagian daripada fungsi pengawasan tadi. Kemudian mendengar suara para donatur, itu kena itu Agus. Gitu. Itu aja. Tapi cuma kan tidak mungkin juga Tenovi seperti berkali-kali bilang bahwa Agus tidak. Tetapi bisa nggak kepada pihak lain? Bisa. Contoh Farhad Abbas melaporkan, hari ini kan Farhad lagi di undang ini Alfian Lim, melaporkan Tenovi dengan 369 KUHP. Bisakah Pak Farhad bisa dipidana? Bisa, pengaduan palsu, kemudian melanggar ya undang-undang ITE juga melanggar 35, 310, 311. Kenapa? Setelah lapor mereka viralkan. Ingat, kalau memang dihentikan, kalian bisa dilaporkan balik pencemaran nama baik. Siapa yang kena? Pengacara, kantor hukumnya Farhad Abbas, karena pasal mereka itu yang tanda tangan tuh surat lapor polisi. Sebenarnya Agus ya pelapornya gitu. Makanya dari sisi kayak gini, kita kalau serang Agus ya agak susah ya teman-teman, Mama. Jadi sangat susah karena kita tidak dianggap tidak memiliki kemanusiaan juga. Tetapi harus membatasi Agus dengan siapa? Dengan cara untuk melaporkan yang sudah menyebarkan ya keburukan-keburukan dari Tenovi seperti yang dilakukan oleh pengacara-pengacara atas tuduhan-tuduhan ya menggunakan narkoba, kemudian menjual mobil ilegal. Itu bisa dari pintu-pintu itu supaya menjadi efek jerah, gitu aja. Jadi kita oke, kita Tia dulu. Asisten ada kasih kabar. Tia dulu dari atas sekali Bu ya. Tia aku mau berbagi nih. Malam. Iya. Ini Bang, saya mau nanya, kira-kira si RD Law itu dilaporin nggak Bang? Kita nantikan hari Sabtu, tadi sudah dibocorkan itu. Saya tidak mau mendahului. Intinya Tenovi akan menggunakan hak hukumnya, itu kita dorong gitu. Karena kalau tidak Tenovi akan terus sebagai orang dibully oleh ini pengacara-pengacara yang baru masuk lagi nih. Iya Ya betul kan? betul. Ini teriak tidak punya otak ini. Benar Gitu benar aja. benar Saya bilang benar. tidak Aku punya greget otak. banget loh Pakai Bang. pikir-pikiran. Tadi Ya. aku komentarin live-nya kalau mau bantu Agus ya udah bantu aja udah, nggak usah komentar kemana-mana ikut campur gitu. Jadi memperkeruh gitu. Betul. Ini Iya, tambah udah memperkeruh itu ini omongannya begini Ibu Mama. Bayangin loh, Agus itu orang lemah. Orang tidak Iya. tahu hukum, tapi ada pengacara-pengacara bilang Agus itu milik uang milik kamu. Dia akan besar kepala, apalagi tambah dengan ini tuh. Coba jelaskan di mana pasal yang mengatakan itu uang milik Agus. Kalau mengabaikan yayasan, tidak boleh gitu. Yayasan penyelenggara. Dalam pengumpulan uang dan barang kan berkali-kali tidak boleh perseorangan. Undang-undang perbankan tidak boleh, bisa pidana. Ya, makanya ya kayak gini teriak ini tidak paham hukum. Jadi gini, kenapa sampai mereka masih memastikan bahwa Agus ini ya walaupun dia buta tapi hatinya itu kan dan telinga masih dengar tuh kan. Dia tetap tahu bahwa itu uang dia. Kalau orang-orang kayak begini makin bermunculan. Benar benar. Orang-orang kayak gini kalau mereka paham hukum, paham aturan, tahu etika dalam menyampaikan pesan moral tentang hukum, ini Agus dia akan diam. Gus, kau salah Gus. Kita berusaha berdamai untuk uangnya dipakai secara penentukan. Karena uang itu bukan untuk beli rumah, beli mobil, beli motor. Jangan dibalik bahwa Novi bilang bahwa mau beli rumah, beli mobil. Novi dia nggak pernah ngomong gitu. Ada orang yang mengajarkan Agus untuk berbohong di depan publik. Gitu. Kalau Agus dilaporkan percaya tuh, pasti dikasih tahu siapa aja yang ngajar. Agus ini kan sejak pegang pengacara, ya dia bilang tidak boleh mas kiri, ini kan melawan hukum. Ada orang yang mengajaknya. Gitu. Ini kacau kalau pengacara-pengacara yang dia suka biasa suap hakim, jaksa polisi yang muncul kayak gini bisa rusak hukum Indonesia. Saya sedang mengalami ini karena pengkritik, tapi jangan masuk semua tempat lalu asal main teriak gitu ya kan. Benar. Ingat bahwa advokat, ibu-ibu ya, advokat itu berbicara di depan publik boleh, tetapi selama berkaitan dengan hubungan hukum kan perkaranya. Tapi sudah meyakinkan orang penjara, kemudian mencemarkan nama baik orang, itu tidak boleh, sudah tidak beretikat baik. Gitu. Makanya kalau dalam advokat baca dengan baik-baik dalam hal hukum acara perdata mengatur tentang tata pemilihan kuasa. Kalau menguasai situ, oke, cukup. Makanya itu yang saya sering kritik teman-teman. Ternyata pengacara ini muncul dengan frasa yang tidak benar. Kayak kemarin si Gondrong. Saya minta untuk kepolisian tangkap Novi. Loh, ini pengacara kok teriak kayak gitu. Ngaco itu. Belum pernah digelar kasusnya, tidak tahu seperti apa, SP3 atau tidak, sudah teriak tangkap Novi.
Ini kasus laporan polisi itu apa itu pengacara yang kayak gitu ya, teriak-teriak di TV. Izin. Saya mau kasih tahu. Lanjut, Oma. Bukan Ini, si Gondrong. Oma, Oma udah kasih nama, dia si Kiclik. oh si Kicik. Nah itu si Kicik itu, si Kicik ya Oma, makasih. Si Kicik berteriak untuk tangkap Novi. Hei, kau itu kan pengacara. Pengacara polisi aja mengenal namanya asas praduga tak bersalah. Ya, asas praduga tak bersalah ada di mana? Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, Pak, pasal 8. Orang sekalipun ditangkap ditahan, ini siapa ya? Ditangkap ditahan tidak dianggap tidak bersalah sampai putusan menyatakannya. Itu aja Anda pengacara kok lupa itu si Kicik ini. Kiclik lah, Kiclik. Jadi Mas Kiclik, ya, kalau teriak di media sebagai seorang pengacara, edukasi hukumnya bagus gitu. Saya minta ya teman masyarakat Indonesia mengawal kasus ini karena Novi, oke lah kita diam, ya kan? Kalau teriak polisi, kasus semua aja SP3 tuh saya yakin. 369 itu Pak SP3, jadi si Kicik lah, tolonglah. Jadi pengacara, bagaimana berperan aktif dalam edukasi hukum, itu baru kita segan gitu. Kalau cuma Kiclik teriak-teriak gitu, waduh, saya bilang waduh, sudah ini lihat teman-teman, ini ada berapa orang? Oh 2000 ya, 2K. Kalian lihat teman-teman ya, semua ibu mau lihat. Dengan panggil Alfian Lim menunjukkan Farhad Abbas dan tim sekembali tidak mampu membongkar kasus ini. Diisi oleh orang tidak mampu. Betul nggak ya saya ngomong? Tidak mampu kalian. Kalian dianggap tidak becus dalam mereka, mempermalukan kalian sebagai pengacara. Gitu. Mempermalukan kalian sebagai orang menegakkan namanya officium nobile. Penegak profesi yang mulia. Tidak mampu kalian. Minta tolong Alfian Lim. Ya. Itu menunjukkan kalian tidak memiliki integritas yang baik terhadap kuasa yang diberikan kepada Agus. Karena tidak mampu mengolah kuasanya, kalian panggil lagi pengacara lain bergabung. Gitu. Itu tidak boleh. Tapi kalau pengacara yang dampingi untuk pendamping hukum laporan polisi, itu luar biasa. Kenal keadilan kemanusiaan, dia berdiri. Tapi kalau memang kasus begini, LP lagi, LP berapa banyak LP itu? 8 banyak LP, Densu mana, Novi mana. Waduh, pengacara bergabung banyak-banyak. Wah, kalau saya mau pakai jasa pengacara, saya lihat gini aja, saya sudah nggak berani pakai. Gitu ya kan? LP 1 aja 369 nggak mampu. Panggil orang itu diperiksa. Gitu Bu. Jadi oke, kita pindah ke lain. Jangan saya yang lebih banyak marah-marah. Bahaya. Nanti mama yang marah baru saya kasih waktu. Kita kembali. Oke, Miss dulu. Miss berbagi Miss. Ini Miss punya waktu nih. Iya betul Bang George, saya setuju dengan bergelar doktor tapi tidak sesuai gitu ya dengan kelakuan dan ucapannya gitu. Tidak mencerminkan sebagai seorang lawyer yang bisanya cuma ngoceh-ngoceh, nyerocos, nunjuk-nunjuk. Kalau dengan kata-kata kotor seperti itu, preman pinggir jalan pun bisa Bang George. Tidak usah jadi lawyer gitu ya. Betul. Sama sekali tidak memberikan edukasi yang baik gitu Bang George untuk masyarakat gitu. Jadi aduh, FA itu benar-benar mempertontonkan kebodohan dan mempermalukan lawyer satu Indonesia. Sebaiknya mundur deh sebagai lawyer FA daripada mempermalukan diri sendiri dan memberi edukasi yang sangat-sangat buruk gitu. Jadi itu semakin gede kepala gitu kalau didukung, itu nggak kelar-kelar, bener nggak Bang George? Semakin gede kepala kalau semakin banyak lawyer yang bilang itu betul. Uang Agus gitu. Udah stop gitu buat para pengacara, udah nggak usah nongol pansos-pansos gitulah. Percuma gitu kan, nggak ada edukasi yang baik. Makasih Bang George. Oke, terima kasih Miss. Jadi gitu, mana pasal yang bilang itu uang Agus? Saya selalu tahu mana pasal yang bilang juga kalau Novi kasih pihak lain bencana alam bisa tidak bisa. Tapi mana pasal yang bilang kata itu adalah kegiatan uang yayasan atau kekayaan yayasan yang mana uang dari donatur atau pihak ketiga? Banyak pasalnya. Makanya yang baru muncul Bang Farhad, Bang Alfian, gak usah kata-kata kayak gini. Ya, tolong baca ibu-ibu. Itu bayangin dia bisa teriak di muka mobil. Saya yakin ya, Novi penjara gitu ya. Aduh, kalau bahasa kayak gini, saya pusing dengan Anda. Anda belum pernah membaca undang-undang ya, nomor 9 tahun 61, di mana pasal 2 ya, ayat 2 dikeluarkan dari penjelasan umum pasal 2 itu poin E, gitu baca dulu. Oh iya betul ya. Kewenangan yayasan sangat tinggi, tidak perlu ada izin dalam kegiatan begini. Kalau Anda masih kurang, baca lagi undang yang yayasan ya. Undang-undang yayasan itu ya pasal 26 ayat 2 lalu dikeluarkan pasal 26 ayat 4 masih kurang undang nomor 9 tahun itu kayaknya undang-undangan. Jadi Klicik kembali dengan teman-temannya ditambah dengan yang satu ini, waduh, muncul langsung teriak. Mereka cuma pakai narasi analogi, logika, penafsiran. Waduh, saya
pengacara nggak boleh kayak gitu ya. Pengacara sebagai penegak hukum bicaranya aturan. Mohon maaf ya, kami merasa bahwa Tenovi melanggar ya pasal dia, bukan laporan 369 lalu pakai itu untuk beropini di mana-mana. Oh, nggak salah. Itu udah kacau. Itu aja. Oke, kita kembali ke SAP. Yang mana yang belum nih? Bang Jos. Mak Novi sudah. Oke, bagaimana Nur? Nora. Mau tanya aja, maaf ini bukan menyerang, bukan apa ya, bukan menyerang fisik sih ya. Cuman aku bertanya aja, semenjak kasusnya Agus, ini saya bukan yang lain, saya tidak tahu. Saya itu belum pernah ada video ataupun perkataan teman dari Agus bahwa Agus itu orangnya baik atau Agus itu gimana? Istilahnya belum ada saya melihat suatu video atau kalimat yang menyatakan baik dari temannya Agus bahwa Agus itu orangnya baik, atasan yang baik gitu. Kan dari situ berarti kita itu bisa melihat bagaimana sudah ada tuh kan, ada cerita tentang Agus, tempat kerjanya, ada orang diberhentikan. Kalau kemarin sidang itu kan ya itu keburukannya itu Bang, maksud saya itu kebaikannya. Oh, yang baik kebaikannya. Yang baik Iya. belum ada. Kalau tetangga-tetangga yang bilang mereka buruk sudah banyak, tapi kalau yang baik belum muncul dari setiap orang. Ya yang hanya si mengenal dia, Wawa, belum hanya ada. si Wawa dan keluarga Iya. yang menyatakan itu yang saya tahu. Betul. Yang jenguk aja Artinya ada nggak tetangga ada, Bu. teman. Iya, oke, kita kembali ke yang paling atas saya, Ibu Tia. Dari atas saya turun ke bawah nih. Ibu Tia dulu. Ibu Tia apa nih, Ibu Ya Tia? saya hanya mengikuti aja sih dari tadi, greget aja memang sama pihaknya tim-timnya Agus itu, nggak berbobot semua perkataannya. Ampun apalagi Farhat mulutnya, ampun. Ditambah lagi nih pengacau lagi nih, Alvin Lim pakai masuk lagi. Kayak gitu aja sih Mas. Terima kasih, Oke, makasih semuanya. Aku turun Oke. ya. Boleh, saya undang ibu-ibu lain lagi nah ini. Siap. Oke, mampu dulu ya. Mama Pu. Kemarin lagi Mama lanjut Mama. Halo Bang Jos. Iya, selamat bergabung. Ya. Terima kasih ya sudah diundang ke atas ini. Saya cuma mau menyampaikan ini aja Bang. Coba si Agus itu saya setuju banget Agus diundang oleh Pak Ustadz. Biar dia tuh kebuka mata hatinya, kebuka. Amin, saya Beda aminkan. sadar Bang. Saya udah gergetan banget. Saya udah habis kata-kata, saya udah habis nih buat Agus. Kalau masalah Farhat saya udah yakin dan percaya sama Bang Jos lah. Bang Jos yang lebih tahu ya. Saya serahin sama Bang Jos. Kalau ini Bang, kalau yang untuk kita bikin grup mak-mak, The Power of Mak-mak yang kemarin Bang, kita udah bikin grup ya, udah jadi grupnya. Udah tahu. Udah masuk itu ma dari saya kan. Ma dari Iya, saya saya- udah masuk juga itu. Iya Ibu. Ada udah banyak saya nanti masukin DM. ke grup. Banyak yang DM. Iya. Banyak DM nanti saya kirim nomornya ke dalam grup lagi ya. Oma untuk The Power of Mak-mak Iya. ini Oma. Oma sudah ada di dalam juga, dalam grup itu. Tadi udah ada yang mau masuk, kata Oma DM aja kasih nomor HP-nya. Iya, boleh DM Iya, ke Oma. tolong Mama saling DM. Ini Mama Indonesia. Penasihat hukum saya siap ya kasih pikiran hukum. Jadi Mama jangan takut. Zaman ini ya Mama yang harus bersuara tuh. Kalau tidak Mama DM lah Eka yang lain-lain teman-teman. DM Oma atau boleh DM saya, nanti saya screenshot nomornya kirim ke ini, baru dikirim ke grup. Lalu grup admin yang kasih masuk para Mama. Jadi Mama itu pun bersatu. Indonesia ini banyak Mama jadi korban ya. Bapak-bapak, mungkin saya tidak bisa lukai hati saya. Bapak-bapak saat ini dan om-om saat ini dan pria-pria bando saat ini paling suka berkata-kata kasar kepada Mama. Jadi saatnya Mama bersatu, ya komunitas apa nama grupnya apa Mama Indonesia ya. Komunitas Mama Indonesia. The Power Oh, of The Mak-mak. Power Mama Indonesia. Jangan takut, bila perlu jangan lupa Mama bikin lagi anggaran rumah tangga di ini. Nanti kalau mau bantu dalam anggaran rumah tangga saya bikin. Lalu bikin dan notaris supaya kuat lagi tuh ke siapa pendirinya, ketuanya. Wah, lebih keren lagi Mama punya suara. Secara hukum ya, secara hukum diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi secara badan hukum, undang-undang pelayanan publik ya, undang-undang pelayanan publik. Mama juga bersuara gitu, bisa ada dasar hukumnya. Jadi buat Mama yang lagi nonton, bisa DM Oma, bisa DM yang di atas Mama Pu, bisa DM ya saya juga bisa. Untuk saya nanti screenshot nomor-nomornya kirim ke dalam grup supaya admin kasih masuk, Mama bersuara. Admin sekarang semua ya. Oke, semua admin nanti admin yang kasih masuk. Itu aja seperti itu. Oke, tanya hukum saya jawab. Ini Mama harus ramaikan Indonesia nih. Oke Bang, saya belum Bang. Tolong digaungkan lagi Bang yang biar anggotanya tambah banyak nih pasukan Mak-mak nih. Oke, siap. Buat Mama ada 1,6 di atas. Para Mama yang hari ini kan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan Mama,
Anda harus kuat. Sudah ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak-anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang begitu banyak menjamin Anda, tetapi mama belum bersatu. Maka dengan room saya, ya, saya ini pernah dibilang oleh istri dan teman-teman saya ini ketua Pasutri, pasangan suami paling sayang istri. Ini saya ketuanya. Jadi mama bersatu lah. Mama hormat. Oke. Jadi gitu ya, saya Makasih, Bang selalu Jos. ya hormat. Ada lagi Miss. Kembali ke Miss dulu. Miss, berbagi Miss. Iya, itu di mediasi kemarin miris banget. Muka Mbak Novi tuh kelihatan banget ya tertekannya gitu, kelihatan banget gelisahnya, kelihatan banget menahan emosi gitu ya. Di situ dia perempuan sendiri gitu dan semua laki-laki dikuasai oleh Farhad yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, senak jidat sampai berdiri-berdiri gitu ya kan. Dan akhirnya Mbak Novi walk out gitu sambil menangis gitu karena tidak sepakat. Sementara Agus teriak-teriak histeris menangis karena duitnya nggak kembalikan sama dia gitu kan. Terus dia dengan pedenya meneriakkan hidup Pak Brian yang berpihak pada kejujuran. Di situ saya melongo, kejujuran yang mana gitu kan. Sedangkan dia aja dari awal sudah menyalahgunakan donasi. Berarti dia tidak pernah introspeksi diri ya Bang George terhadap musibah yang dia dapatkan gitu kan. Seharusnya dia mendapat musibah itu, dia introspeksi diri, dia koreksi diri, apa ada yang salah dengan ucapan dan perbuatan saya. Sepertinya Agus itu tidak menyadari sampai detik ini, dia malah bikin kisruh, makin menambah masalah, semakin banyak orang-orang yang menyusup dan berbagai kepentingan. Dia itu membuat rusuh satu Indonesia, benar-benar itu yang namanya Agus. Tidak semua orang buta itu baik. Salah satunya adalah Agus. Ya, menghimbaulah sama Agus, semoga cepat sadar. Makasih Bang George, greget banget. Saya kutip kalimat terakhir, tidak semua orang buta itu baik. Waduh. Kita kan suka biasa nonton si buta dari gua hantu, dia tolong banyak orang, tapi Agus banyak melaporkan orang. Bahkan maaf ya, kenapa Agus melaporkan orang? Ingat 1792 kau berdata. Jadi pengacara itu bertindak atas nama pemilik kuasa si Agus. Jadi Agus ini melaporkan banyak orang. Luar biasa itu pikiran ibu tadi. Saya kuatkan dengan pasal tadi. Oke, kita kembali ke siapa lagi tadi? Ini ya, Mak Novi ya. Tadi baru ngomong Mak Novi kan? Oma dulu. Mau Manopi mau Oma? Oma dulu Oma. Tadi Mak Novi sudah ngomong ya, baru ngomong tadi ya. Miss kan Mak Novi? Udah sih. Tadi Manopi. Oke, Oma ngomong. Intinya gini. Oma berbagi. Orang itu ini sambil sharing aja berbagi pengalaman ya. Kalau Oma, Siap. kalau kita dapat masalah, Oma nggak bisa langsung marah. Introspeksi diri dulu. Kenapa sih orang itu bisa begitu kepada kita? Nah, dia belum paham ilmu itu. Harusnya introspeksi, bukan tidak bisa. Pengalaman itu adalah guru. Jadi ada akibat, pasti ada sebab. Kalau introspeksi diri, dia menyadari kesalahannya. Tidak mungkin seperti ini. Terus didukung orang sekitar juga. Tidak ada yang ngasih tahu, wah itu salah. Ini dukungnya semua, ya. Sebenarnya, Oma terus terang aja Bang Jos, kasihannya apa? Dia itu tidak menyadari kalau itu dijerumuskan. Dijerumuskan loh, coba pikir. Coba kalau yang sekitarnya bisa kasih tahu, itu salah. Ibaratnya kita kasih tahu itu jalan salah, ini malah didukungnya ke arah yang intinya dia mencelakakan. Uang nggak dapat, pengobatan terlambat, betul nggak? Betul. Tergantung lah pengobatannya. Coba kalau dia ngikutin introspeksi diri, oh iya saya salah, udah tutup, minta maaf, pengobatan berjalan, tidak ada huru-hara begini. Bukannya lapor, parah. Jadi dia merasakan apa yang mendukungnya itu ke jalan yang menjerumuskan. Jadi dia merasa dia itu benar, tidak ada yang ngoreksi. Makanya kita sarankan betul kalau ada ustadz yang mau istilahnya kasih siraman rohani, itu lebih bagus untuk menyadarkan dia. Satu, jangan salah. Kalau ada orang yang kritik, kita jangan nggak terima dikritik. Kita introspeksi, kalau demi kebaikan jangan dari orang lain. Anak kecil pun kalau demi kebaikan kita terima. Begitu aja Bang Jos. Ya dilanjut lagi. Oke, siap Oma, makasih Oma. Kembali ke Nur. Buat Eka dan yang lain sebentar ya. Ada beberapa ibu, kalau umpama ini baru nanti tiga naik lagi. Abang. Oke, Mbak Nur, apa mau berbagi lagi nih? Ya, Bang, bagaimana Tia?
Ya, Intinya kalau Agus itu ikutin aturan mainnya Mbak Novi dari awal, itu udah sembuh. Ya kan? Ya karena itu dia kesalahan apapun namanya manusia kan, Mbak Novi juga manusia. Ya seharusnya kalau memang dia menyadari introspeksi diri dia yang butuh, harusnya ya ikutin lah gitu, nggak usah lapor polisi gitu loh. Kan awalnya dibantu sama Mbak Novi sama Bang Densu. Ya greget aja sih sama si Agus itu juga. Sebenarnya dia kalau dia bakalan menyesal kalau dia sudah ditinggalkan sama orang-orang yang bermulut gede doang gitu. Dia akan menyadari dia. Nyesel dia. Ya gitu aja sih. Cuman ungkapan hati. Ya Bang. oke Manur. Ya, ada lagi nggak ada? Kembali ke Nur di bawah nih. Nur, Iya Bang, saya cuman mau membalas sedikit dari Bunda Tias di atas. Ya memang kalau Ya. misalnya si Agusnya mengikuti arahan Teh Novi sebelumnya, kayaknya kalau sembuh itu kita belum bisa mempositifkan sembuh ya. Paling tidak dia ada penanganan secepatnya. Di saat dia waktu itu kan, di saat waktu itu kan dia masih ada istilahnya yang katanya masih ada air keras di matanya, itu paling tidak bisa dihilangkan atau ya ada penanganan cepat gitu. Tapi dengan adanya kasus ini ya itu merugikan diri dia sendiri, diri Agus sendiri, karena dari teknopinya dia tidak mau berkomunikasi lagi, jadi terhambat, dan dari pihak Agusnya sendiri belum ada penanganan yang rencana mau ke Singapura atau kemana. Jadi kan siapa yang dirugikan dalam hal ini ya, dalam masalah ini saja. Kalau menurut aku secara pribadi sih Agus yang rugi gitu, karena pengacaranya dari pihak sana tuh nggak ada yang dirugikan sih, maksudnya ya cuman dia kan hanya istilahnya memberi kepositifan ke Agus bahwa uang itu uang Agus, tapi kan nyatanya belum tentu itu uang Agus. Gitu aja. Ini Bang Jos, saya mohon pamit karena ada meeting juga. Jadi Oke, terima makasih kasih waktunya. atas Saya kerja lagi. atas Oke. waktunya ya. Makasih ya Oma, teman-teman semuanya, saya turun ya. Makasih Makasih banyak, Bang Ibu. Jos. Ya, Bang sama-sama. Jos, Selamat Bang malam Jos juga. action Ya. ya. Thank you Bang Jos. siap. Bagi yang nonton-nonton ini sudah ada grup Mama ya. Jadi boleh saling. Oke, makasih. Nur. Boleh langsung turun. Makasih. Ya, oke, makasih. Saya naikkan lagi dulu yang lain ya. Bang, aku pamit turun bagaimana ya Bang caranya? Nanti saya ini aja, saya undang yang lain dulu. Mak. Oke. Pokoknya semangat buat semuanya. Siapa yang tadi mau turun? Mak. Yang mau turun kan? Tia. Udah turun sianya. Belum. Belum, itu Matia di atas. Iya. Udah sia tuh. Pokoknya semangat buat kita semua. Dukung Tenopi. Oke, selamat bergabung Eka. Eka apa? Mohon maaf, baru ikut ini. Eka apa mau berbagi nih Eka? Waktunya Eka nih sekarang nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mama yang ada di room ini ya. Saya memang pendukung dari Tenovi dari awal sampai sekarang yang terjadi. Jadi pertanyaan saya gini loh, yang namanya Agus ini punya pola pikiran yang cerdas nggak ya? Tanpa ada bantuan, tanpa ada yayasan dari Tenovi, apakah donatur mau berbagi sama dia? Itu aja sih yang saya pikirkan. Jadi terus yang uang masuk dalam rekeningnya Agus, apa itu boleh dibilang itu uangnya Agus? Dia pinter apa goblok Agus ini? Kalau pola pikiran saya, kalau tidak ada Tenovi, toh donatur nggak mau masukin ke rekeningnya Agus. Mungkin nggak kenal itu siapa si Agus. Tanpa ada Tenovi yang memviralkan si Agus, toh orang nggak kenal Agus siapa. Ya kan Pak Jos?
Nah, jadi saya sebagai emak-emak nih, emak-emak walaupun saya bukan seorang orang pintar, bukannya saya nggak pintar Pak Jos, saya orang awam, tapi saya menengok secara logika, secara pikiran kita menengok apa yang terjadi sebetulnya. Toh, saya tengok dari sampai pengacaranya Agus berbicara uang masuk ke rekening Agus itu adalah uang Agus. Itu pintar atau bodoh sih orang ini? Kalau dia pintar, tanpa ada Tenovi, tanpa ada keviralan Tenovi, Agus nggak ada apa-apanya. Mungkin Agus jadi gembel sekarang. Toh Agus sekarang penampilannya udah wah, udah glamor karena uang denatur. Pantas denatur ini berkomentar seperti ini. Kenapa? Yang diinginkan denatur untuk mata Agus, mengapa uang ini dilencengkan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan saya orang bodoh aja menengok tingkah laku Agus aja saya udah tidak terima gitu loh. Apalagi saya sebagai denatur, wow, mungkin saya cabut langsung itu uang saya. Tapi ya itulah, saya minta terima kasih juga sama Agus ya, sama Agus saya minta terima kasih. Tanpa ada Agus yang seperti ini, Agus besok-besoknya, kita tidak kenal loh sama Pak Jos ini. Kita nggak kenal juga sama Kakak Sil. Kita nggak kenal juga dengan orang-orang baik-baik ini. Saya berterima kasih juga sama Agus. Sampai Bang Jos bikinkan grup emak-emak. Saya ikut mendukung Tenovi. Cuman itu aja Pak Jos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Eka, makasih banyak. Jadi intinya gini, semoga para bunda ya, para mama bersatu ya. Saya mau berbagi, bukan ini dua kasus yang saya kawal terus. Sebenarnya saya selalu mau menetral tuh supaya edukasi hukum saya nyambung. Kasus Peggy Setiawan selama 1 bulan saya